warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kedaton ataupun yang mewakili ataupun perangkat desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Tidak lupa tuan rumah namanya apa ini Handrayadi Bapak Handrayadi dengan Ibu Yulia Ramazan ya, insyaallah tanggal 7 berangkat dari Dusun hari Kamis. Nah, mau buah kayak 10. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Walimatus Safar rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita semua bisa melangkahkan kaki, mainkan tangan dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar Bapak Handrayadi dalam rangka beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yakni ke Baitullah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua aku diminta tausiah untuk berangkat haji, Pak. Tapi aku ini belum pernah berangkat. Awalnya lama ngapain? Aman berapa ketip tuh? Nah, begini kuda aja. Baca jadi ketip. Nah, haji ini itu mesti haji kuda ya. Kurang afdol memang, karena belum mengalami langsung. Minimal lah pernah umrah macam. Kira-kira yang lebih duit umrah lah aku deh. Bagus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedepannya apabila ada penyampaian yang kurang pas, kurang sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum berpengalaman dalam hal ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala mungkin tadi dibacakan oleh Qari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 197 dikatakan bahwa musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang sama-sama diketahui pasti sudah. Barang siapa yang mengerjakan haji fala rafasa, maka jangan berkata jorok, berbuat maksiat, wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Itu Pak tadi ala kepala di kamu tadi hanya ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, dan berbekalah kamu, kundanglah bekal, kundanglah ibad, dan sebaik-baik ibad itu adalah takwa kata Allah. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kamu sekalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Lalu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain yang sangat masyhur juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Budak-budak kecil itu ngomong naik haji bila mampu. Allah wajibkan bila mampu. Tabatnya boleh ditelusuri Pak. Mampu itu banyak maknanya. Mampu secara fisik,
amalan terguleng saja mungkin dede. Yang kedua mampu secara duit, yang ketiga mampu secara keimanan. Ya, saya kuasa 3 hal ini mampu kan? Kalau siap berangkat. Ya. Ada jemaah menganggap mampu karena dia berduit banyak, bahkan viral tahun-tahun lalu pemulung naik haji. Jadi bukan karena duit saja kabarnya, tapi memang bukan karena kemampuan pribadi, tapi Allah yang memampukan. Memang Allah yang memampukan. Ada yang mencerita, sebelum aku naik haji, ya Allah kesuawa, mudah yang demam dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ditanya, ya Allah sehat walafiat sampai balik. Yang biasanya waktu itu aku biasa didorong pakai kursi roda, aja berjalan diwe. Allah mampukan. Allah mampukan. Jadi man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu dalam perjalanan itu, maknanya sangat luas. Termasuk tadi keimanannya yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang bisa melemahkan niat tadi. Ya. Mungkin karena anak, mungkin karena memang yang ditinggalkan misalnya sakit dan lain sebagainya. Ada kan itu biasanya yang melemahkan niat untuk berangkat haji tadi. Alhamdulillah saudara kita pada hari ini insya Allah tanggal 7 berangkat. Jadi itu semua sudah dilewati. Kelemahan-kelemahan tadi sudah tertutupi. Secara badan fisik insya Allah sampai selesai, rukun-rukun haji dilaksanakan insya Allah nanti. Kemudian finansial atau keuangan juga sudah. Sangkalah dapat lu udah setinggal. Yang terakhir keimanannya. Maka oleh sebab itu perlu ditata kembali. Pertama niat, ngapa nih berangkat haji. Kalau sampai balik dari haji, cuma datang ngundang bu. Kelumpuan nulis kahaja dengan haji. Jadi ku terima undang ini. Mahal hajinya, hanya mudah. Ada yang sini. Kalau sampai pas sambutan, sudah disebutkan nama hajinya, sudah disebutkan nama hajanya, tersinggung langsung balik dia makan lagi. Kalau sampai ini, ahlis niat, diikhlaskan niatnya, karena ini murni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang karena istilah haji itu dihitungkan di Indonesia. Juga kan dikira baca itu ceritanya. Bagaimana cara Belanda dulu? Karena jumlah naik haji itu biasanya pemikirannya lebih maju. Nah, untuk mengetahui jumlah pernah haji disebutkanlah haji fulan, hajah fulan. Ke Belanda pajak tahu, oh di dusun ini ada sekian haji, ada sekian hajah. Sekedar tanda, karena memang dulu haji itu kan berbulan-bulan naik kapal dan lain sebagainya. Ini juga naik kapal, tapi kapalnya naik kapal dan lain sebagainya butuh niatan. Bahkan ada yang berangkat dia balik lagi karena langsung nuntut ilmu di situ. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan haji. Jadi luhuskan niat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku niatkan aku berangkat haji ini memenuhi panggilanmu dalam rangka juga melaksanakan perintahmu. Insya Allah Allah akan mudahkan segala halnya. Libtigha'i maradatillah, hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Niat ibadah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena negaranya yang membaca berangkat haji sampai meninggal memang pilihan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jemaah haji itu wafdullah, tamu Allah. Dia memenuhi panggilan Allah, kemudian dia penuhi. Setelah itu dia meminta kepada Allah, Allah berikan semuanya. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya orang yang berangkat haji itu wafdullah, dhaifullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala.
makanya dia nak datang tamu di siap sekali sampai cerita tuh apa nah balik wah memang biasa digulaikan karena ada tamu wah Jawa datang di Lampung dari mana berikan disuguhkanlah paisan ikan ikan lemak di bawah kemudian ikan bau lemak beri paisan menikannya deh emak dia Pak. Berarti kan aman misalnya Allah lah siap dengan menerima tamu, berarti segala sesuatu lah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ragu lagi, Ustaz aku ini masih ragu-ragu, Ustaz aku ini masih hilangkan dulu. Kata Rasulullah, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, kemudian ambil yang tidak meragukan. Hal ragu lagi. Karena inilah panggilan, lah payah, lah ada nama di. Bukan, aku meyakini Pak Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini bukan kebetulan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah satu helai daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Apalagi cuma niat Pak Lihan dengan Ibu Yuni. Terkadang di situ kan saking Allah mengetahui, ndangak ke puncak langit sambil mata merinding-merinding Allah telah ngerti. Banyak utang kan. Ibarat kata di hidup mungkin Allah tak tahu. Maka oleh sebab itu akhlis niatan. Ini mungkin yang pertama. Diluruskan ya niatnya itu. Kalau sampai ada niat-niatan lain, misalnya ingin dipuji, ingin riya, sum'ah dan lain sebagainya, sayang, lapannya ikut banyak keluar, waktu banyak terbuang kalau hajinya sia-sia. Jadi yang kedua, taubatan nasuha. Apa tidak tadi karena perintah Allah, diniatkan ikhlas karena Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Kullu ini maksudnya galanya. Di sini termasuk yang ngejak kambing ini banyak juga dosanya. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat, bukan mengulangi lagi. Yang bertaubat. Nah, sebelum berangkat benar-benar dibersihkan hati, pikiran dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan, minta ampun sama Allah. Yang kaitannya dengan hakun adamiyun, hak dengan sesama manusia, segera dituntaskan. Segera dituntaskan. Agar perjalanan haji tersebut bisa benar-benar tenang, bisa benar-benar khusyuk, bisa benar-benar tawadhu, sehingga mendapat gelar haji mabrur. Amin Allahumma amin. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua taubat. Ini urusan hati kan. Kami ini hina kami ini. Cuma beliau berdua inilah yang merasakan. Ya, cuma beliau berdua itu merasakan. Terutama yang sahumma, benar kata Pak Ijaz. Yang sahumma ini leman tekina, leman ngobrol lah. Dia tahu ini masih ada ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzi. Dalam Al-Qur'an itu ghil. Ghil itu sesuatu apa ya? Bahasa dusun itu. Ghil itu ada pendakhil. Itu mungkin betul masih ada pendakhil dalam hati itu. Memang dalam Al-Qur'an wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalau masih aku tidak tahu ya, mungkin aku kena tuh masih pendakhil hati gue. Kenapa? Dia mustahil itu. Ya. Jangan sampai ada ghil atau sesuatu yang masih mengganjal dalam hati, terutama terhadap pasangan. Banyak cerita tentang pasangan. Dikit ku ceritakan, terutama di akhir-akhir hayat. Memang benar kata Ibnu Katsir itu, hubungan ruh yang paling kuat itu adalah hubungan antara suami dan istri. Banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir masa tua, salah satunya ada yang sakit parah, anaknya banyak, kaya,
Tapi yang ngurusi dia nak mesennya, nak mandinya, bininya, kan anaknya. Itu mungkin maksud Imam Ibnu Katsir. Bininya dua, yang ngurusi bini pertama. Udah kita satu-satu dulu. Ini real terjadi memang. Makanya hubungan yang paling kuat, ruh yang paling kuat hubungan itu adalah suami istri. Jadi kalau sampai berangkat ini dibayar masih ada yang dafil dan lain sebagainya, minta ridho dengan suami. Suami berarti rumahnya kata lagi sejarah. Termasuk juga kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu jantan-jantan adalah yang paling baik terhadap keluarga itu. Ya, siapa tahu itu mungkin pula laki ada salah ke bini ini, nggak maaf. Salah, namanya imam itu kadang salah juga. Pokoknya aku datang bininya subhanallah, masih subhanallah rakaat ketiga ini batal lagi semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama niat, yang kedua taubat. Taubat tadi menyesali, tidak mengulangi. Kemudian yang terakhir, kalau sampai dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, dia tahu dia cuma istighfar. Ada utang manusia, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, dia tahu harus dibayar hutangnya. Kecuali yang utangi sudah mulai ikhlas, itu lain cerita. Yang galak diambil limaunya dan lain sebagainya gitu. Yang galak dipakai bekuannya, yang galak lama kalau balamnya. Mahal balam, ciri balam mahal itu bekuan deh, tahu Capek. satu lagi ciri balam mahal. Jadi hal-hal yang sifatnya dosa atau kesalahan terhadap sesama manusia tidak bisa cukup dengan istighfar saja, tapi memang harus diselesaikan. Kalaupun itu fitnah misalnya, ya minta maaf dengan yang kita fitnah. Saya harap yang berangkat ini sampai ke sana nih. Maksudnya taubat itu ya berupaya untuk membersihkan diri. Yang namanya tamunya Allah, ya, sebanyak mungkin dipajak membersihkan diri menuju Baitullah tersebut. Lalu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat tadi, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tahu biasanya tidak dia cuma ngomong idom misalnya atau cubeng, dia tahu misalnya hindari wala rafasa, berkata kotor, berkata jorok, wala fusuqa, bermaksiat, fasik. Pajak itu dia jadi masih berkata fasik. Jangan bermaksiat. Wala jidala fil hajj. Arti jidal itu sebenarnya mujadalah, adu argumen, debat atau bertengkar atau apa, berbalahan. Wala jidala fil hajj. Tiga hal ini kata Allah hindari. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Disambut dengan hadis Rasulullah SAW, sebagian yang melaksanakan haji dia tidak rafas, tidak berkata kotor, berkata jorok, busuk, berlaku fasik atau melakukan kemaksiatan, maka ketika dia kembali dari haji, seperti apa kata Rasulullah? Seperti bayi yang baru lahir, dibersihkan semua dosa-dosanya. Maksudnya sunnahnya nih, ketika dia balik haji, balik umrah itu dia minta doa. Doakan aku, karena mereka yang haji mabrur itu seperti anak yang baru lahir, bersih lagi dari dosa-dosa. Makanya banyak yang dianjurkan ketika orang pulang haji ataupun umrah itu kita minta doa, bukan minta sejadah, apalagi minta kepiting. Ini permintaanku, coba ukuran ini minta ada, minta ada. Bagus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Rasulullah. Al-hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu
wa sa'aluhu fa'aqahu. Ini yang kami jelaskan tadi. Orang yang haji ataupun umrah itu waftullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil mereka, da'ahum, Allah memanggil mereka, fa'ajabuhu, mereka penuhi panggilan itu. Wa sa'aluhu, dan mereka bertanya atau meminta, berdoa kepada Allah, fa'aqahum, dan Allah memberikan apa yang mereka minta. Karena di samping ada waktu yang mustajab untuk berdoa, ada tempat-tempat yang mustajab juga untuk berdoa. Sebaik-baik tempat ya Mekah, Madinah. Jadi manfaatkanlah untuk berdoa. Tadi wasa'aluhu fa'atahu. Jika ingin minta, insya Allah Allah akan memberi apa yang kita minta. Kemudian ada ini da'ahum fa'ajabuhu. Ketika Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan itu. Memenuhi panggilannya dilambangkan dengan apa dalam haji itu? Lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam bahasa Arab, labbaik itu ini Pak. Misalnya, Sani, oi, itu bukan labbaik. Sani, ngapa? Bukan labbaik. Labbaik itu ya. Sani, jenguk yang ngantau, ngapa? Nah itu labbaik. Dalam bahasa Arab itu. Makanya makna labbaik itu memang memenuhi panggilan Allah tadi. Ya Allah, aku ini datang. Datangnya ke rumahnya ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Bukan ya, ngapa tadi bukan. Memang labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka bilang sama ya bilang nangis. Bilang ucapan kata-kata itu. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Ini makna hadis tadi. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan itu. Alhamdulillah, Bu, Pak. Insya Allah panjang umur, sehat sampai balik memenuhi panggilan itu. Amin. Syukuri itu. Karena kami di sini belum kali yang pacak melakukan itu. Maka manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Dan doakan kami yang belum berangkat ini doakan boleh nyusul. Amin. 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 Ada yang daftar tapi belum berangkat. Siapa tahu kan ada doa. Karena wafdullah tadi tamunya Allah, berbagai macam cara Allah mendatangkannya kan. Kadang tinggalnya belum keberangkat, tapi Allah berkehendak setahun ini nggak berangkat. Ada yang dengan rencana aja berangkat. Artinya Allah berhenti untuk senantiasa berdoa agar kita dimampukan oleh Allah untuk memenuhi undangannya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah haji dalam seumur hidupnya hanya 1 kali saja. Kemudian umrahnya berapa kali Pak? Penangannya 4 kali. Ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah haji cuma sekali. Umrahnya 4 kali. Dan umroh yang langsung haji, yaitu haji wada itu, yang umroh terakhir beliau dan haji yang pertama dan terakhir bagi beliau seumur hidup beliau. Hal ini menunjukkan bahwa memang wajib haji itu cuma sekali. Nah, umroh jadi lebih. Rasul sampai 4 kali umroh. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita memaknai walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan itu banyak macamnya. Istata'a itu ternyata kemampuan itu Allah yang membuat mampu. Allah yang membuat mampu. Wallahi, kita bukan kuat, tapi Allah yang kuatkan. Bukan kita yang mampu, tapi Allah yang mampukan. Bukan kita yang duit, memang Allah yang datangkan duit itu kita. Bukan kita yang ada waktu, tapi Allah yang memberikan waktu untuk diri. Jadi ketika sudah dimampukan, gunakanlah sebaik mungkin. Sebaik mungkin.
Nah, mungkin dua hal yang kami sampaikan tadi. Pertama, niat, ikhlas niatnya semata untuk ibadah kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Yang kedua, taubat. Taubat ya namanya tadi kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya di sini pasti ada salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan dosa-dosa dari kecil maupun besar, apalagi yang kaitannya dengan kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan ke manusia, berarti kita selesaikan dengan manusia. Ini maaf-maafan itu penting, karena dia tahu isi hati jemur. Allah maafkan, tapi ini masih mendakhil bagi kita di kan. Ucapnya, Pak Haji Gus Dur itu behanya, Gus Dur itu mengolah kata-kata baiknya. Ketika diwawancari posisi lelahi, Gus Dur sakit hati tidak? Sudah memaafkan tidak? Amin Rais dengan Megawati. Jadi memang susah, katanya memang susah meminta maaf, susah. Karena butuh kebesaran hati. Kalau kita menyadari kita tidak dosa dan salah, pasti kita memaafkan. Makanya intinya saling memaafkan dan berhubungan. Karena kita tahu sendiri, kadang ibarat kata itu Bapak Ibu sekalian, ingin mentokan batu tugas. Ini baca batu itu memang masuk ke dalam muka. Dia tahu bahwa ke dalam muka batu itu masuk ke dalam muka. Dia tahu omongan ini sampai mana dalam hidup ngeri itu. Kadang sampai ke pensen. Akhirnya sampai masuk ke dalam hatinya. Dia tahu makanya untuk komunikasi itu karena dia tahu yang mana omongan ini memang katakanlah menyakiti hati dan sempurna. Oleh sebab itu, ini ibrah pelajaran untuk segala-gala agar senantiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk terpelesetnya lisan. Kita harapkan kepada Pak Adrayadi itu bagian pertama itu apa ya? Yulia Romanza. Semoga beliau diberikan kekuatan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, visi iman yang dikuatkan oleh Allah, sehingga meraih gelar haji mabrur dan mabrur. Amin Allahumma amin. Dan bagi yang belum dapat kesempatan, Allah mabrurkan. Allahumma amin. Itu hasil yang dapat disampaikan. Tidak kurang hati mohon maaf. Adilah. Adalah kebagai tadi itu. Belum pernah naik haji, jadi kita tanya itu. Belum pernah. Semoga di tahun selanjutnya nanti ada libur ya. Dan ini salam dengan Rasulullah SAW. Ya itu saja. Apa yang dilakukan? Tahun depan bersama. Ada amalan kamu kerja naik haji. Kamu baca surat Yasin. Masih belum naik haji tahun depan, tambahi 10 kali. Masih belum ada, siapkan surat anak, surat rumah, surat kita serius. Amalan tahun pertama baca surat ini sekian kali, surat ini tambahi sekian kali. Kamu belum berangkat ke, siapkan surat anak, surat rumah. Nah mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Insyaallah tidak mengurangi yang kami datang ke sini untuk mendoakan beliau berdua. Rombongan ini berbesar ada 47 yang berangkat 6 ya. 6 berangkat ini. Insyaallah tahun ini ada yang berangkat dulu, ada mungkin beda kabupaten ya. Selatan yang berangkat waktu timur hasil berangkat itu karena kami ada 2 minggu yang pernah berangkat, minggu yang agak telat berangkatan. Nah, ke selatan ya. Jadi Hang berangkat, Hang berangkat. Amin. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
ya ini sekarang mau tahu tentang introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.